Pagi tadi emak saya meninggal dunia. Emak kandung saya yang melahirkan saya. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama. Saya bilang urus jenazah emak, semuanya urus. Aku usahakan pulang. Jadi aku ceramah. Apa yang akan disampaikan? Wallahu a'lam. Tak tahu apa yang akan disampaikan. Jadi Allah Ta'ala menolong, kiai-kiai mendoakan, bisa saya jelaskan. Tak terpikir bahwa saya akan bisa ceramah, bisa menghadapi orang semuanya ini di tengah musibah yang paling besar, meninggal ibu yang melahirkan kita. Saya hanya minta doakan ibu saya, doakan saya. Ala hadhihi al-Fatihah. Orang Madura ada baca Barzanji. Ternyata sama kita di Sumatera. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Begitu kami acara anak nikah baca Barzanji, anak mau akikah baca Barzanji, anak mau sunat baca Barzanji dulu. Sekarang sudah digeser oleh keyboard tunggal keong racun kucing garong. Oleh sebab itu nanti Bapak Ketua Ikama Tuan Haji Muhammad Rawi dalam rangka Maulid Nabi lomba baca syair Barzanji. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar, kalau betul kau kaya, kasih itu tiket. Juara baca Barzanji berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mau berangkat dibacakan syair Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ayyano rol aini marhaba. Maka orang-orang bertanya, itu acara apa? Itu acara kelahiran Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Isa terlepas dari kontroversialnya, orang tahu lahirnya kapan. Siddhartha Gautama orang tahu lahirnya kapan, dan orang ramai mensyukuri nikmat kelahirannya. Tiba-tiba kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan buat bid'ah, neraka. Nanti anak cucu kita nggak tahu kapan dia lahir, dan lama-lama orang mengatakan Muhammad itu fiksi, fiktif, tidak ada di alam nyata. Terlepas dari kontroversialnya, orang Kristen bisa menunjukkan ini tempat lahir Yesus. Mereka bisa menunjukkan ini tempat lahir Buddha. Mereka bisa menunjukkan ini tempat lahir Krishna. Sekarang kalau anak cucu kita bertanya, di mana tempat lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hanya bisa menjawab, dulu tempat itu ada. Sekarang enggak tahu lagi. Menjadi fiksi, menjadi fiktif, menjadi tidak nyata. Oleh sebab itu, kita bukan membuat-buat suatu ritual ibadah, tapi ini adalah untuk mengenalkan. Dulu sahabat Nabi tahu Nabi Muhammad SAW, makan dengan Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi. Tapi ketika sahabat meninggal, masuk masa anaknya tabi'in, tabi'in tidak tahu dengan Nabi, maka sahabat membawa anaknya tabi'in. Di sini dulu gigi Nabi patah, di sini dulu pelipis Nabi berdarah, di sini dulu kaki Nabi terompahnya basah karena darah, dilempar oleh orang Saqif di Taif. Sekarang di mana tempat-tempat itu?
Nabi saat dilempar dengan batu, Nabi bertumpu dengan apa namanya? Dengan sikunya di atas batu. Sekarang tempat itu dilarang untuk dikunjungi. Bid'ah, bid'ah. Nanti anak cucu kita mengenal Nabi dari mana? Oleh sebab itu maulid tidak lain tidak bukan adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah maulid saya sampaikan 5 dalil. Cukup. Untuk ke-6 ke-7 kiai-kiai akan menjelaskan. Masuk masalah yang kedua. Apa masalah kedua tadi? Ziarah kuntu dulu aku melarang ziarah kubur. Enggak boleh ziarah kubur. Iman masih lemah. Ala fazuruha. Tapi sekarang silakan ziarah kubur. Bentuk siratnya amar. Fazuruha. Silakan ziarah kubur. Kenapa kita ziarah kubur? Turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meleleh air mata. Tazkiratan lil maut, ingat bahwa kita akan mati. Apalagi ibu-ibu yang suka shopping, pakai tas kulit, sepatu tinggi, kalau perlu ziarah sehari 3 kali. Untuk ingat mati. Suaminya bawa, "Ma, ingat mati, ma." Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu nampak ke liang kubur, barulah kamu berhenti takasur. Wa takasurum, kamu saling sombong menyombong, angkuh membanggakan. Fil amwal, harta, wal aulad, anak. Itu semua itu kebun yang hijau itu punya kamu? Enggak, punya orang. Sombong, angkuh, tidak ada yang punya daripada dia. Maka dalil yang pertama ziarah kubur, Nabi yang nyuruh fazuruha. 2, sebelum meninggal dunia Nabi ziarah ke makam Baqi dan ziarah ke makam Uhud. Apa gunanya? Sahabat yang menceritakan, baca kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. 5 hari sebelum meninggal, 4 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal, ada yang dilakukan Nabi. Nabi ziarah ke Baqi seakan-akan ucapan selamat tinggal. Nabi berziarah ke Uhud, maka perbuatan Nabi berziarah. Begitu jugalah kita ziarah. Dalil yang ketiga, Nabi lewat di makam mengambil pelepah korma lalu ditusukkannya. Sahabat heran bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ke makam? Kata Nabi, pelepah korma bertasbih, tasbih. Lalu apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma sampai ke makam, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Dalil keempat, Nabi mengatakan kalau lewat kubur jangan cuma diam saja, bacakan doa salamnya. Apa salam lewat di kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang sekali Pak Ustaz. Enggak ada yang diskon, ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang setengah harga untuk anak-anak. Kalau yang mau lengkap, tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak hafal Pak Ustaz, lewat kubur gerak-gerakkan aja mulut. Kamu gerakkan mulut ngapa? Baca doa ziarah kubur. Memangnya kamu hafal? Saya enggak hafal. Terus mulut komat kamit. Ada tulisannya di dekat makam. Buatkan baleho besar sebesar ini, buat doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lakumul afiyah. Di bawah buat coblos nomor. Daripada potongan naik ke pohon kayu, lebih baik doa ziarah kubur kan? Pahalanya ngalir. Setuju? Besok pasti banyak yang buat. Jangan-jangan sekarang udah langsung WA, tolong segera buat digital printing.
Untuk apa mengucapkan doa salam untuk kubur kalau tidak ada ziarah kubur? Sebenarnya sambil nyetir, tadi berapa kali lewat kubur saya lihat batu nisan, saya baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustaakhirin nasallahu lakumul afiyah. Memangnya kita doa untuk batu nisan? Memangnya doa untuk pokok kayu? Itu menunjukkan ziarah kubur ada. Dan kita mendoakan mereka. Tidak ada orang Bangkalan, orang Madura yang meminta ke kubur. Gak ada orang kita nyembah kubur. Yang ada itu tawassul. Ya Allah, aku minta kepada Engkau berkat kemuliaan Mbah Khalil. Begitu tawassul itu. Minta sama Allah tapi nyebut nama wali Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa kami undang acara pengajian? Enggak bisa, penuh. Sebentar aja Pak Ustadz ke Pulau Madura, penuh, enggak bisa. Saya ini santrinya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Oh, kakak kelas saya. Ya, tahu ya. Ya. Insya Allah bisa saya datang. Tahun berapa Ustadz? Maret 2021. Kenapa waktu tadi saya cuek saja? Karena dia nggak tawasul. Tapi begitu dia tawasul, saya santrinya, muridnya, tetangganya dekat rumah, sahabatnya dari Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani yang kakak kelas Ustadz dulu di Mesir. Oh ya. Agak-agaknya kira-kira begitulah tawasul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi sebelum berperang melawan Bani Ghatafan tawassul dulu. Ya Allah, berkat Nabi yang diutus akhir zaman, menangkan kami. Mintanya sama Allah tapi nyebut tawassulan kepada Nabi. Itu kan Nabi. Kenapa tawassul pada Syekhona Khalil? Kenapa tawassul pada Syekh Bahauddin Naqsabandi? Kenapa tawassul pada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mereka itu al-ulama warasatul Ambiya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui kewaliannya, Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia oleh para ulama, diantaranya ulama ahli hadis bernama Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau orang selever Nawawi saja mengakui kewalian, ente kok enggak? Jangan-jangan Ustaz Somad itu pun wali. Itu keterlaluan juga. Saya memang wali murid dan wali kelas. Nah, jadi Ustaz Somad sampai sekarang ziarah kubur, ya. Ziarah ke makam wali-wali, sunan-sunan, ya. Apakah Ustaz bertawassul? Iya. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi auliaika as-salihin. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah berkat makam wali-wali yang Engkau muliakan ini, antaqdi hajati, tunaikanlah hajatku. Kita tidak pernah minta. Jangan nanti Abdul Somad meninggal datang orang Bangkalan, hai Mbah Somad. Mintanya sama Allah tapi bertawassul dengan orang soleh. Ini Somad ngawur lagi. Kitabnya mana? Kitabnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi Maroko, ahli hadis dunia. Di zaman abad ini ahli hadis cuma ada dua. Yang pertama dari barat, satu dari timur. Yang dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang dari timur Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunya. Mereka menulis kitab tentang tawassul bi atharis salihin wal ulama, bertawassul dengan para orang soleh dan wali-wali Allah. Dalil yang kelima, dengan berziarah itu sebenarnya kita tentang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat dengan suara Abdul Somad, ada nasihat dengan tulisan novel Ketika Cinta Bertasbih, ada nasihat dengan ceramah tausiah, tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa.
itulah kematian. Maka dengan sering-sering berziarah, saya sendiri pribadi tidak ada yang menasehati saya, maka satu-satunya cara saya adalah dengan ziarah kubur. Makanya kalau ada SMS, Ustadz Somad tolong hadir, ketua masjid meninggal, cepat saya datang. Sampai di pemakaman saya lihat sepi, wah saya terlambat. Ada bapak-bapak satu orang, bapak, iya, bapak yang gali kubur di sini, iya, pak ketua masjid mana? Jenazahnya belum datang Pak Ustadz. Ustadz terlalu cepat datang. Saya tanya, sudah lama gali kubur berapa lama? Sudah lama Pak Ustadz. Ngukurnya apa pakai meteran? Enggak, pakai bambu. Kenapa enggak pakai meteran? Takut lupa. Disangka panjangnya 150, rupanya 175. Tapi kalau pakai bambu enggak mungkin dusta. Ketika digali tiba-tiba sempit makamnya. Ahli waris komplain. Nih, salah gali tukang kubur. Ternyata tukang kubur tidak salah gali. Nih ukurannya bambu, nggak mungkin salah. Kenapa tiba-tiba nyempit? Karena yang ninggal suka geser pancang perbatasan tanah. Belum mati sudah mau dijepit tanah. Qaidah shibrin, sejengkal saja tanah itu kau geser, yang sudah ditetapkan BPN Badan Pertanahan Nasional kau geser sejengkal, tuwiqa, di lehermu dililitkan sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit leher. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami tidak pernah menggeser sejengkal pun tidak pernah. Terus berapa? 2 meter. Waspadalah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang maulid 5 dalil, tentang ziarah kubur dan berkirim doa 5 dalil. Saya nggak percaya kalau Fatihah itu sampai pada orang meninggal. Imam Nawawi bilang sampai. Imam sampean Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan sampai. Muridnya dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Quran itu orang meninggal dunia sampai. Kok bisa-bisanya ente bilang nggak sampai? Saya tetap nggak percaya. Nama ente lengkap siapa? Untuk apa nanya-nanya lengkap? Nanti kalau saya lihat sampean mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kalau nanti sampean meninggal saya kirim Al-Fatihah, tolong kirim ke nomor saya, jangan panjang-panjang kalimatnya, satu saja, mator sekelangkong. Terima kasih, Fatihah Anda sudah sampai. Ziarah kubur sudah, Maulid Nabi sudah, pembahasan yang terakhir zikir ramai-ramai tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu goyang-goyang kepala? La ilaha illallah. Jantung yang berdegup berdetak di sebelah kiri. Coba rasa. Kalau yang normal gitu. Tapi kalau yang banyak utang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tafaul namanya, menggerakkan kepala lalu menembakkan ke jantung itu namanya tafaul. Mengambil positifnya supaya ingat Allah. Nanti kita mati, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ke jantung? Kenapa enggak ke ketiak aja? La ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang selain ikut rusak. Ala wahyal qalb, itulah jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman jari masing-masing. Abdul Somad kurus ya sebesar ini. Kalau orangnya gemuk besar ya sebesar itu. Kucing ya suruh aja kucing gini. Jantung. Makanya orang itu kenapa mati? Karena sakit jantung. Berhenti berdetak. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dia kenapa meninggal? Kena kudis. Kena pano. Maka jantung ini harus dijaga, berdetak berdegup. Mungkin yang tarekat Naqsyabandiyah zikirnya sir Allah Allah, Allah 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 Allah.
Makanya tasbih mereka nggak putus. Allah, 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 Allah. Kiai zikir satu hari berapa? 5. Oh, dikit sekali. 5.000. Allah, 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 Allah. Tapi yang satu lagi zikirnya bukan Allah, Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang satu lagi zikirnya, saya diajarkan kiai saya solawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Kamu zikirnya subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Terserah. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kiai ini ngajarkan Allah Allah, yang ini ngajarkan la ilaha illallah, yang ini ngajarkan solawat. Terus satu pun belum saya amalkan. Tadi semua zikir dibacakan, semua zikir dibacakan. Idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, jangan cuma lewat. Hai orang-orang yang lewat-lewat, kalau kalian lewat di taman surga, jangan cuma lewat, mampir. Kata sahabat Nabi, taman surga mana ada di dunia? Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di Bangkalan. Apa itu? Majelis Hei para supir-supir truk, kalian rugi karena kalian hanya lewat saja. Hai supir-supir bis, kalian rugi karena kalian sudah lewat di taman surga. Mampir kalian kemari, ikut berzikir. Makanya celaka orang yang tidak mau berzikir. Banyak nih sekarang orang nggak mau zikir. Lihat orang zikir, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang nyuruh kita berzikir. Kalau zikir sendiri gimana Pak Ustaz? Idza dzakarani fi nafsihi. Kalau ada hambaku bangun tengah malam zikir sendirian. Zikir dia sendirian. Sendirian. Zakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia sendirian dalam diriku, kata Allah. Satu balas satu. Wa idza dzakarani fi mala'in. Tapi kalau mereka berzikir beramai-ramai mengingat aku, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Majlis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jangan kau ciptakan mereka ya Allah, jangan kau ciptakan orang Bangkalan ya Allah, jangan kau ciptakan orang Madura ya Allah. Kalau kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan dima, menumpahkan kalau kau ciptakan mereka, mereka hanya akan menumpahkan darah. Dan ketika orang Bangkalan menumpahkan darah, malaikat berkata, nah, betul kan? Lihat, orang Bangkalan menumpahkan darah. Darah apa? Darah sapi dan darah kambing. Tapi hari ini apa kata Allah? Hai para malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, untuk apa ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah. Lihat, mereka hari ini berzikir mengingat aku, mengagungkanku. Mereka ramai datang untuk memuliakan aku. Mereka tak pernah melihat surgaku, mereka tak pernah melihat nerakaku, mereka tak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Majlis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Oleh sebab itu maka kalau ada majlis zikir ramai-ramai, makanya majlis zikir ini dipisah laki-laki dan perempuan ditutup dalam kain hijau. Karena kalau nyatu laki-laki perempuan zikirnya lain. Silap-silap dari zikir berubah ke zakar. Mohon maaf Kiai, Tuan Guru, keceplosan. Jadi supaya kita paham, coba tengok ada tulisan di samping. Dilarang merokok di area majelis. Kenapa ada tulisan itu? Karena, jangan salahkan saya, yang buat bukan saya, panitia. Karena ini majelis zikir. Setelah zikir ya terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Pak? Hilang oksigen. Itu tulisan bukan sembarangan, karena ini majelis zikir.
alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, ketika sedang tegak berzikir, ketika sedang duduk, bawa motor pun berzikir. Saya bangga ngelihat orang-orang pakai sepeda motor. Saya bawa motor, dia bawa motor. Saya lihat di lampu merah, dia zikir, enggak berhenti. Masya Allah. Pas saya lihat lagi, rupanya ada HP nyelip di sana. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup, orang yang menikah. Orang hidup, orang yang makan. Orang hidup, orang yang minum. Bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ibu-ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang hidup. Istrimu yang di rumah adalah yang mati. Maka jangan heran kalau anakmu bertingkah seperti tuyul, karena dia dilahirkan oleh mayat. Pulang dari sini, pantesan anak kita seperti hantu ya, karena rupanya kau sudah mati selama ini. Lalu istrinya ngomong, aku hantu dan engkau adalah bapak hantu. Laki-laki yang berzikir, laki-laki yang hidup. Perempuan yang berzikir, perempuan yang hidup. Bertemu dua orang yang berzikir, lahirlah anak-anak yang hidup atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak lahir dibisikkan ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika akan mati pun nanti kita bisikkan la ilaha illallah. Kalian yang belum punya anak, baru menikah, sampaikan ke istrimu, oh my dear, oh my darling. Nanti kalau tiba masaku, biasa orang-orang baru nikah ini kan mesra dia ngomongnya pakai lagu, andai ku mati, jangan kau lupa bisikkan la ilaha illallah. Apa kata istrinya? So sweet my honey. Maka kalau sudah kau ingatkan itu, nanti dia pun ingat. Begitu kau pagi nggak kerja, mas nggak kerja, dingin, la ilah, belum lagi, mau cepat aja gitu. Tadi saya mulai jam Sumatera. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Sudah 60 menit saya ceramah. Pagi tadi emak saya meninggal dunia. Emak kandung saya yang melahirkan saya. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama. Saya bilang, urus jenazah emak, semuanya urus, aku usahakan pulang. Jadi aku ceramah. Apa yang akan disampaikan? Wallahu a'lam. Tak tahu apa yang akan disampaikan. Jadi Allah Ta'ala menolong, kiai-kiai mendoakan, bisa saya jelaskan. Tak terpikir bahwa saya akan bisa ceramah, bisa menghadapi orang semuanya ini di tengah musibah yang paling besar, meninggal ibu yang melahirkan kita. Saya hanya minta doakan ibu saya. Doakan saya. Ala hadhihi al-Fatihah. Allahumma ighfir laha wa 'afiha wa qim nuzulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan bubar dulu, masih ada acara-acara lain. Saya mohon maaf, beribu maaf. Saya tak menyangka akan bisa tausiah. Allah Ta'ala beri kekuatan, izinkan saya pulang dengan selamat. Doakan kami sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and share.